نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini melanjutkan ngaji Quran terjemah masih di surat Al-Baqarah, yaitu ayat ke 124. Ayat 124 sampai dengan nanti mungkin 2-3 ayat ya, dimana tema dari ayat-ayat ini adalah perjanjian dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izib tala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa'attamahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Allah dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji, ketika Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim dengan beberapa ujian, lalu Nabi Ibrahim mampu melaksanakan ujian itu ya, dengan benar, dengan sempurna. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya Allah akan menjadikan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Jadi Nabi Ibrahim ini akan Allah jadikan khalifah, menjadi pemimpin di seluruh manusia ya, karena Nabi Ibrahim telah mampu melaksanakan ujian-ujian yang dari Allah, lulus ujian dari Allah ya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku, termasuk anak cucu Nabi Ibrahim itu ya, dari Nabi Ismail, Nabi Ishak, terus sampai ke Nabi Muhammad SAW ya. Itu Allah berjanji akan dijadikan seorang pemimpin. Kemudian Allah berfirman, janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim ya. Maka janji Allah ingin menjadikan Nabi Ibrahim dan keturunannya itu sebagai seorang pemimpin tidak berlaku kepada anak keturunannya yang zalim ya. Zalim itu yang tidak mau pakai Quran gitu.
yang keji, yang aniaya, yang semaunya, yang sewenang-wenang, yang melampaui batas. Itu janji Allah tidak berlaku. Termasuk Bani Israel, ya, Zionis Israel itu berkeinginan untuk menjadi negara superpower, negara pemimpin, ya. Namun Allah tidak mengizinkan. Kenapa? Walaupun mereka keturunan Nabi Ibrahim, tetapi mereka sudah berlaku zalim, ya, melakukan genosida, ya, melakukan kejahatan perang dan sebagainya. Ini tidak berlaku kepada yang zalim, kata Allah, termasuk kepada Zionis Israel. Gitu ya sahabat ya. Itu di ayat 124. Dan bagaimana kaitannya dengan Indonesia? Nah, di Indonesia ketika ada pemimpin yang zalim, maka Allah tidak menjanjikannya, ya, janji menjadikan seorang hambanya sebagai seorang pemimpin. Kemudian 125, langsung artinya aja ya sahabat ya. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Nah ini sabab ya. Ini adalah kisah dari Masjidil Haram ya, yang terdapat Ka'bah di dalamnya. Ini ada not kakinya. Tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika membangun Ka'bah. Ya. Nah itu ini ayat yang Allah sampaikan kepada kita bahwa ternyata ini ayat ini terwujud sekarang ya di Masjidil Haram di Mekah ya, Arab Saudi. Dan 126, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. 126. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila
thumma adtarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Ya, baik. Saya rasa cukup 3 ayat di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.